Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat jembatan surga yang dirahmati Allah. Saya doakan yang sudah subscribe semoga sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dan yang belum subscribe saya doakan selalu dilimpahkan rezekinya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Nabi Khidir adalah sosok yang penuh misteri, hadir dalam kisah-kisah spiritual Islam dengan aura yang sulit dijangkau oleh akal biasa. Nama beliau tercatat dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-Kahfi, ketika ia bertemu dengan Nabi Musa. Dari sinilah umat Islam mengenalnya sebagai pemilik ilmu laduni, ilmu yang tidak diperoleh melalui belajar biasa, melainkan ilmu yang langsung diturunkan oleh Allah. Keistimewaan inilah yang menjadikan Nabi Khidir begitu istimewa di mata para ulama dan wali sepanjang zaman. Banyak orang bertanya, apakah Nabi Khidir masih hidup hingga saat ini? Sebagian ulama meyakini bahwa beliau memang masih ada di dunia, hidup dalam rahasia dan tidak terikat oleh usia manusia biasa. Kehidupan beliau berjalan dalam dimensi yang berbeda, di mana keberadaannya hanya dapat dirasakan oleh orang-orang yang dikehendaki Allah. Misteri inilah yang membuat sosok Nabi Khidir selalu menjadi bahan renungan sekaligus rasa penasaran bagi mereka yang mendalami perjalanan ruhani. Dalam tradisi Sufi, Nabi Khidir dikenal sebagai guru para wali. Julukan ini bukan tanpa alasan, sebab banyak kisah menyebutkan bahwa para wali besar pernah berjumpa dengannya di saat-saat penting dalam perjalanan hidup mereka. Pertemuan ini bukan sekadar pertemuan biasa, melainkan sebuah momen yang penuh makna dan bimbingan spiritual. Nabi Khidir menjadi perantara untuk menyampaikan hikmah-hikmah tersembunyi yang tidak bisa dipahami hanya dengan nalar manusia. Uniknya, perjumpaan dengan Nabi Khidir tidak bisa dicari, dikejar, atau direncanakan. Ia hanya akan datang kepada orang-orang tertentu sesuai dengan kehendak Allah. Tidak ada ritual khusus, tidak ada amalan tertentu yang bisa menjamin pertemuan itu terjadi. Semuanya murni atas izin dan rahasia Tuhan. Karena itu, banyak orang bijak selalu mengingatkan bahwa tugas manusia hanyalah membersihkan hati, memperbaiki amal, dan menjaga kesabaran. Jika Allah berkehendak, maka pertemuan itu akan datang sebagai kejutan ilahi. Nabi Khidir juga digambarkan memiliki sifat penyamar. Ia bisa hadir dalam wujud yang sama sekali tidak terduga. Kadang sebagai orang tua renta, kadang sebagai musafir asing, bahkan terkadang sebagai pengemis yang tampak sepele di mata manusia. Semua itu menjadi ujian bagi orang yang ditemuinya, apakah mereka mampu melihat dengan mata hati atau hanya menilai dengan mata lahir. Disinilah rahasia besar itu tersembunyi, bahwa kehadiran beliau menguji ketulusan jiwa manusia. Para sufi sering menekankan bahwa inti dari perjumpaan dengan Nabi Khidir bukanlah bentuk fisiknya, melainkan pelajaran yang dibawanya. Beliau hadir untuk memberikan pencerahan yang tidak tertulis dalam kitab, tetapi tertanam dalam hati. Ilmu laduni yang diberikan Allah kepada Nabi Khidir tidak bisa dijelaskan dengan logika semata, melainkan harus dirasakan melalui pengalaman ruhani yang dalam. Dengan cara ini, seorang hamba dibimbing menuju pemahaman hakikat kehidupan. Salah satu kisah terkenal adalah ketika Nabi Musa sendiri diperintahkan oleh Allah untuk belajar kepada Nabi Khidir. Padahal, Nabi Musa adalah seorang nabi besar, seorang rasul ulul azmi. Namun, perintah itu menunjukkan betapa istimewanya ilmu yang dimiliki Nabi Khidir. Dari kisah itu kita belajar bahwa ada dimensi pengetahuan yang tidak bisa diraih dengan hukum syariat semata, melainkan dengan kebijaksanaan ilahi yang tersembunyi. Kisah perjalanan Nabi Musa bersama Nabi Khidir bukan hanya cerita sejarah, melainkan simbol perjalanan spiritual setiap manusia. Nabi Musa mewakili akal yang logis dan selalu bertanya, sementara Nabi Khidir mewakili hikmah yang tersembunyi di balik kejadian-kejadian yang tampak ganjil. Melalui interaksi keduanya, kita belajar bahwa tidak semua hal bisa dipahami dengan segera. Dibutuhkan kesabaran, keikhlasan, dan kepasrahan penuh kepada kehendak Allah. Dalam dunia tasawuf,
Banyak guru spiritual menekankan bahwa Nabi Khidir hadir untuk membimbing mereka yang sedang berada di jalan kebenaran. Bimbingan itu bisa berupa ilham, bisa berupa pertemuan nyata, atau sekadar tanda-tanda yang membuka jalan hidup seseorang. Tidak jarang, orang yang sedang dalam kebingungan tiba-tiba menemukan jalan keluar dengan cara yang misterius. Para sufi percaya, itu adalah bentuk pertolongan Nabi Khidir atas izin Allah. Salah satu alasan mengapa Nabi Khidir begitu dihormati adalah karena beliau dianggap sebagai penghubung antara dunia nyata dan dimensi ruhani. Kehadirannya membawa keseimbangan, seolah mengingatkan bahwa dunia ini bukan hanya apa yang terlihat oleh mata, tetapi ada rahasia ilahi yang selalu bekerja di baliknya. Mereka yang mendapat kesempatan untuk berjumpa dengannya, meski hanya sesaat, biasanya akan mengalami perubahan besar dalam hidupnya. Tidak sedikit kisah yang beredar bahwa orang-orang soleh pernah bertemu dengan sosok asing yang menolong mereka di saat genting, lalu sosok itu menghilang begitu saja tanpa jejak. Dalam banyak kasus, mereka baru menyadari belakangan bahwa orang itu adalah Nabi Khidir. Hal ini semakin menguatkan keyakinan bahwa beliau hadir di saat-saat tertentu, ketika seorang hamba benar-benar membutuhkan petunjuk atau pertolongan dari Allah. Namun, penting dipahami bahwa Nabi Khidir bukanlah sosok yang bisa diminta hadir sesuka hati. Beliau bukan makhluk yang bisa dipanggil dengan ritual tertentu atau dijadikan jalan pintas menuju spiritualitas. Kehadirannya selalu penuh rahasia, dan tujuan utamanya adalah untuk membimbing jiwa agar semakin dekat dengan Allah. Karena itu, yang terpenting bagi seorang hamba bukanlah mencari pertemuan dengan Nabi Khidir, tetapi berusaha menjadi pribadi yang layak jika pertemuan itu terjadi. Keistimewaan Nabi Khidir juga terletak pada perannya sebagai penjaga ilmu rahasia. Ia bukan hanya guru para wali, tetapi juga penjaga hikmah yang tidak semua orang bisa menerimanya. Sebab, tidak semua hati siap untuk menampung cahaya kebenaran yang begitu dalam. Hanya mereka yang sabar, rendah hati, dan tulus dalam pengabdian kepada Allah yang bisa diberi amanah untuk memahami sebagian kecil dari ilmu itu. Maka, ketika kita berbicara tentang Nabi Khidir, kita sebenarnya berbicara tentang perjalanan batin manusia. Beliau adalah simbol bahwa ada jalan spiritual yang harus dilalui dengan kesabaran dan keikhlasan. Beliau adalah pengingat bahwa dunia ini penuh rahasia, dan hanya hati yang bersih yang bisa menangkap isyarat-isyaratnya. Pertemuan dengannya adalah anugerah, bukan tujuan utama, karena tujuan sesungguhnya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Misteri Nabi Khidir terus hidup hingga hari ini. Setiap generasi memiliki kisah dan pengalamannya sendiri tentang sosok ini. Ada yang menyebutnya guru tersembunyi, ada yang menyebutnya penolong dalam kesulitan, ada pula yang melihatnya sebagai cahaya ilham yang datang di waktu paling gelap. Semua itu memperkuat keyakinan bahwa Nabi Khidir adalah simbol kasih sayang Allah yang hadir untuk meneguhkan hati hamba-hamba pilihannya, agar mereka tetap kokoh di jalannya. Ada banyak kisah yang beredar tentang siapa saja yang berpeluang bertemu dengan Nabi Khidir. Pertemuan ini tentu bukan sesuatu yang bisa dirancang atau diatur manusia, melainkan sepenuhnya kehendak Allah. Namun, dari berbagai riwayat dan cerita para ulama, kita bisa memahami bahwa ada ciri-ciri tertentu pada orang-orang yang pernah dipertemukan dengan sosok misterius ini. Ciri-ciri ini bukan sekadar tanda lahiriah, melainkan lebih kepada keadaan hati dan kualitas jiwa seseorang. Golongan pertama yang sering disebutkan adalah para wali Allah. Mereka adalah orang-orang yang kehidupannya dipenuhi dengan kepasrahan total, menyerahkan segala urusan hanya kepada Tuhan, tanpa sedikit pun menaruh harapan kepada selainnya. Para wali hidup dengan keikhlasan yang mendalam, menjadikan setiap detik kehidupannya sebagai ibadah. Karena hati mereka begitu bersih, maka Nabi Khidir diperkenankan hadir untuk membimbing, meneguhkan, atau bahkan menguji ketulusan mereka. Dalam beberapa kisah, Nabi Khidir tidak selalu hadir dalam rupa yang agung. Beliau sering menyamar dalam wujud sederhana, seperti seorang tua renta yang tampak tak berdaya,
seorang pengemis yang terpinggirkan, atau musafir asing yang tak dikenal. Kehadiran dalam bentuk ini bukan tanpa alasan, melainkan untuk menguji sejauh mana kepekaan hati orang yang ditemuinya. Apakah mereka mampu mengenali hikmah yang datang dari balik kesederhanaan, atau justru menolaknya karena hanya melihat tampilan luar? Golongan kedua yang disebut berpeluang dijumpai Nabi Khidir adalah keturunan Nabi Muhammad yang saleh. Salah satu tokoh yang sering dikisahkan adalah Ali Zainul Abidin, cicit Rasulullah. Dalam perjalanan hidupnya, beliau pernah mendapatkan penguatan dari Nabi Khidir di saat-saat sulit. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Khidir diutus bukan sekadar untuk para wali yang sudah dikenal, tetapi juga untuk keturunan Nabi yang sedang berada dalam ujian berat. Kehadiran beliau menjadi penghibur sekaligus penguat iman. Nabi Khidir juga hadir bagi mereka yang sedang berada di titik terlemah. Saat iman seseorang diuji dengan cobaan berat, saat kesabaran hampir habis, atau saat keputusasaan mulai merayap ke dalam hati, beliau bisa datang membawa secercah cahaya harapan. Kehadiran beliau adalah simbol kasih sayang Allah, yang tidak pernah meninggalkan hambanya dalam kegelapan. Orang yang dijumpainya biasanya mendapatkan kekuatan baru untuk bangkit dan melanjutkan perjalanan hidup. Salah satu ciri penting orang yang berpeluang bertemu Nabi Khidir adalah mereka yang rendah hati. Rendah hati di sini bukan hanya dalam ucapan, melainkan benar-benar dalam hati yang paling dalam. Mereka tidak pernah merasa lebih suci atau lebih mulia dari orang lain. Justru dengan kerendahan hati inilah mereka menjadi wadah yang siap menerima hikmah ilahi. Nabi Khidir hadir bukan untuk membesarkan ego, melainkan untuk semakin menundukkan hati kepada Allah. Orang-orang yang dijumpai Nabi Khidir biasanya juga memiliki sifat sabar yang luar biasa. Sabar menghadapi ujian hidup, sabar menahan diri dari amarah, sabar ketika doa belum terkabul, dan sabar dalam menjalani perjalanan spiritual yang panjang. Kesabaran ini adalah pintu besar yang membuka kesempatan untuk mendapatkan limpahan rahmat. Karena itu, Nabi Khidir sering datang sebagai hadiah bagi mereka yang telah teruji dalam kesabaran. Ada pula kisah tentang orang-orang biasa, bukan wali, bukan keturunan Nabi, tetapi tetap mendapat pertemuan dengan Nabi Khidir. Mereka adalah orang-orang dengan hati yang tulus, mungkin tidak dikenal banyak orang, hidup sederhana, tetapi selalu menjaga ibadah dan tidak pernah berhenti berharap kepada Allah. Kehadiran Nabi Khidir bagi mereka adalah bukti bahwa siapapun bisa mendapat kesempatan, selama hatinya bersih dan niatnya lurus. Dalam dunia sufi, kepekaan hati disebut sebagai salah satu syarat penting. Orang yang mampu merasakan kehadiran Nabi Khidir biasanya adalah mereka yang hatinya peka terhadap tanda-tanda ilahi. Mereka mampu membaca isyarat yang tersembunyi dalam peristiwa sehari-hari. Ketika orang lain melihat kejadian sebagai hal biasa, mereka bisa menangkap pesan spiritual yang terkandung di dalamnya. Kepekaan inilah yang membuat mereka siap menerima bimbingan Nabi Khidir. Banyak cerita menyebutkan bahwa pertemuan dengan Nabi Khidir sering terjadi di momen-momen tak terduga. Misalnya, saat seseorang sedang dalam perjalanan, tiba-tiba bertemu dengan orang asing yang memberi nasihat singkat, lalu menghilang tanpa jejak. Atau saat seseorang sedang dalam kesulitan, tiba-tiba ada sosok yang menolong, lalu tak pernah terlihat lagi. Setelah direnungkan, barulah mereka menyadari bahwa itulah perjumpaan dengan Nabi Khidir. Namun, pertemuan ini tidak pernah menjadi alasan untuk membanggakan diri. Orang-orang yang benar-benar bertemu Nabi Khidir biasanya justru semakin rendah hati, semakin takut kepada Allah, dan semakin menjauh dari riya atau kesombongan. Sebab, mereka paham bahwa pertemuan itu bukan karena kehebatan mereka, melainkan murni anugerah dari Allah. Dengan demikian, perjumpaan itu menjadi rahasia antara hamba dan Tuhannya, bukan untuk dipamerkan. Ada juga cerita tentang orang-orang yang diuji dengan kehadiran Nabi Khidir tetapi tidak menyadarinya. Mereka bertemu dengan sosok asing, bahkan mungkin menolaknya atau meremehkannya. Baru setelah waktu berlalu, mereka menyadari siapa sebenarnya orang itu.
Dari sini kita belajar bahwa kehadiran Nabi Khidir adalah ujian, dan tidak semua orang mampu menangkap makna di balik kehadirannya. Maka, ciri-ciri orang yang dijumpai Nabi Khidir sebenarnya kembali pada kebersihan hati, ketulusan niat, dan kesabaran jiwa. Bukan tentang status sosial, bukan tentang kedudukan, bukan pula tentang pengetahuan yang tinggi. Justru banyak orang yang sederhana, yang jauh dari sorotan, mendapat kehormatan itu karena hati mereka begitu jernih di hadapan Allah. Nabi Khidir mengingatkan bahwa pertemuan itu bukan tujuan, melainkan sarana. Tujuan sejati dari hidup ini adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan sebaik-baiknya amal. Jika pertemuan itu terjadi, maka ia adalah anugerah untuk menguatkan iman. Jika tidak terjadi, bukan berarti seseorang ditolak, melainkan mungkin Allah sudah memberikan bimbingan dengan cara lain. Yang terpenting adalah terus menjaga hati agar selalu jernih dan tulus. Dengan demikian, kita memahami bahwa pertemuan dengan Nabi Khidir adalah misteri ilahi yang tak bisa ditebak. Hanya Allah yang mengetahui siapa yang layak mendapatkannya. Namun, satu hal yang pasti, orang-orang yang berpeluang besar bertemu beliau adalah mereka yang hatinya bersih, hidupnya ikhlas, sabar dalam ujian, dan selalu rendah hati. Itulah ciri-ciri sejati yang menjadikan seseorang pantas menerima anugerah besar berupa perjumpaan dengan Nabi Khidir. Dalam sejarah panjang peradaban Islam, para sastrawan dan penyair memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga api keimanan dan menyuarakan nilai-nilai ketuhanan. Mereka bukan sekadar penulis yang merangkai kata-kata indah, melainkan penyampai pesan ruhani yang mendalam. Dalam banyak kisah, sebagian dari mereka diyakini pernah mendapat ilham yang berhubungan dengan Nabi Khidir. Ilham itu hadir bukan dalam bentuk pelajaran formal, melainkan berupa bisikan halus yang membimbing jiwa mereka menuju pemahaman lebih tinggi. Sastrawan Muslim yang sejati menulis bukan demi ketenaran, bukan demi harta, tetapi demi mengabadikan cahaya kebenaran. Hati mereka bersih dari ambisi dunia, sehingga setiap kata yang mereka tuliskan terasa hidup dan bergetar dalam hati pembacanya. Inilah yang membedakan mereka dari penulis biasa. Kata-kata mereka bagaikan mata air jernih yang mengalir dari kedalaman batin, yang sumbernya diyakini berasal dari hikmah yang diberikan Allah melalui perantara Nabi Khidir. Ilham yang datang dari Nabi Khidir kepada para sastrawan bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan. Ia hadir di saat jiwa penulis benar-benar siap. Kadang dalam kesunyian malam, saat seorang sastrawan larut dalam zikir, tiba-tiba kata-kata mengalir deras dari hatinya tanpa bisa dihentikan. Pada momen itulah mereka merasakan ada sentuhan ruhani yang menggerakkan pena mereka, seolah ada tangan tak terlihat yang membimbing arah tulisan. Karya-karya yang lahir dari ilham seperti itu biasanya tidak hanya indah secara sastra, tetapi juga penuh dengan makna spiritual. Ia mampu menyentuh hati pembaca hingga meneteskan air mata, mampu menggugah jiwa yang sedang lalai, dan mampu menyalakan kembali semangat iman yang hampir padam. Inilah yang membuat banyak orang yakin bahwa karya semacam ini memiliki keterkaitan dengan Nabi Khidir, sang guru para wali, yang hadir untuk menjaga api keimanan melalui tulisan. Dalam sejarah tasawuf, kita mengenal nama-nama besar seperti Jalaluddin Rumi, Hafiz, atau Imam Al-Bushiri. Mereka menulis dengan hati yang penuh cinta kepada Allah, dan karya mereka bertahan berabad-abad lamanya. Tidak sedikit ulama yang meyakini bahwa dalam proses kreatif mereka, ada campur tangan ilham ruhani yang bersumber dari ajaran Nabi Khidir. Karena hanya dengan pertolongan semacam itu, sebuah karya bisa hidup sepanjang zaman dan tetap menyentuh hati manusia lintas generasi. Rumi, misalnya, sering menggambarkan kehadiran seorang guru misterius dalam puisinya. Guru itu tidak selalu disebut dengan nama, tetapi kehadirannya terasa nyata dalam setiap baris yang ia tuliskan. Banyak yang percaya bahwa sosok itu adalah Nabi Khidir, yang menjadi penunjuk jalan dalam perjalanan batin sang penyair. Rumi menulis bukan hanya untuk menghibur, melainkan untuk membangunkan hati manusia dari tidur panjang kelalaian.
Para sastrawan yang mendapat ilham dari Nabi Khidir biasanya memiliki ciri khas yang sama, ketulusan. Mereka tidak pernah menulis untuk mencari keuntungan pribadi. Bahkan, banyak di antara mereka hidup sederhana, jauh dari kemewahan, tetapi karya mereka begitu berharga. Ketulusan ini menjadi pintu masuk bagi ilham ilahi. Allah hanya menitipkan cahayanya kepada hati yang bersih dan tulus, dan Nabi Khidir menjadi perantara dalam menyampaikan ilham tersebut. Ilham yang diterima seorang sastrawan tidak selalu berupa kata-kata indah. Kadang ia hadir dalam bentuk pengalaman batin yang mengguncang jiwa, seperti mimpi yang sangat nyata, atau kejadian sehari-hari yang tiba-tiba membuka mata hati. Dari pengalaman itu, lahirlah karya-karya besar yang menyimpan pesan mendalam. Dengan begitu, pembaca yang membacanya tidak hanya menikmati keindahan bahasa, tetapi juga mendapat pelajaran ruhani yang bisa mengubah hidup. Ada juga sastrawan yang menulis dengan air mata. Setiap bait yang lahir dari penanya adalah curahan hati yang dipenuhi kerinduan kepada Allah. Rasa rindu yang begitu mendalam ini kadang tidak bisa diungkapkan dengan logika biasa. Mereka membutuhkan bahasa simbol, bahasa cinta, bahasa yang lahir dari pengalaman ruhani. Dan di balik bahasa cinta itu, tersembunyi bimbingan Nabi Khidir yang menjaga agar api kerinduan kepada Allah tidak pernah padam. Sastrawan Muslim yang mendapat ilham seringkali merasa bahwa tulisan mereka bukan berasal dari diri sendiri. Mereka seperti hanya menjadi perantara bagi kata-kata yang turun dari langit. Pena mereka bergerak, tetapi hati mereka yakin bahwa ada kekuatan yang lebih besar sedang menggerakkannya. Kesadaran inilah yang membuat mereka rendah hati, tidak sombong dengan karya, dan selalu mengembalikan segala pujian hanya kepada Allah. Perjumpaan dengan Nabi Khidir bagi seorang sastrawan tidak selalu terlihat jelas. Kadang ia hadir dalam mimpi, kadang dalam bentuk ilham mendadak, atau bahkan dalam rupa seorang asing yang mengucapkan satu kalimat sederhana tetapi penuh makna. Kalimat itu kemudian menjadi inspirasi yang berkembang menjadi karya besar. Dengan cara seperti ini, Nabi Khidir tetap menjalankan perannya sebagai guru para wali, termasuk bagi mereka yang berkarya melalui tulisan. Tidak jarang, karya-karya sastrawan yang mendapat ilham dari Nabi Khidir mengandung rahasia yang sulit dipahami oleh pembaca awam. Bait-bait mereka penuh simbol, penuh isyarat, yang hanya bisa ditangkap oleh hati yang terbuka. Disinilah letak keajaiban sastra spiritual, semakin dibaca dengan hati, semakin dalam maknanya. Semakin direnungkan, semakin besar cahaya yang terpancar darinya. Kehadiran Nabi Khidir dalam dunia sastra menjadi pengingat bahwa kata-kata bukan sekadar susunan huruf. Kata-kata bisa menjadi jembatan antara manusia dengan Allah, jika ditulis dengan hati yang tulus dan jiwa yang bersih. Sastrawan Muslim yang mendapat ilham dari Nabi Khidir adalah mereka yang mampu menjadikan tulisan sebagai cahaya, bukan sekadar hiasan bahasa. Maka, kita bisa memahami bahwa tidak semua sastrawan mendapat kehormatan semacam ini. Hanya mereka yang menulis dengan niat ikhlas, dengan hati yang pasrah, dan dengan jiwa yang rindu kepada Allah, yang diberi kesempatan untuk menerima ilham semacam itu. Nabi Khidir hadir untuk menjaga agar karya mereka tetap murni, tidak tercemar oleh ambisi duniawi, dan terus menjadi lentera bagi umat manusia. Dengan begitu, kita dapat melihat bahwa peran Nabi Khidir tidak hanya terbatas pada bimbingan langsung kepada para wali atau musafir. Beliau juga hadir dalam dunia kata-kata, menghidupkan karya sastra yang membawa manusia semakin dekat dengan Allah. Melalui sastrawan pilihan, beliau menjaga agar pesan cinta, kesabaran, dan ketulusan tetap tersampaikan lintas zaman, hingga akhirnya cahaya itu terus bersinar dari generasi ke generasi. Dalam perjalanan hidup, manusia sering merasa bahwa dunia ini terlalu luas untuk dipahami hanya dengan akal. Ada mereka yang kemudian memilih jalan sebagai musafir, berkelana meninggalkan rumah, kampung halaman, dan segala kenyamanan demi mencari kebenaran. Para musafir sejati ini bukanlah pengembara yang berjalan tanpa arah, melainkan orang-orang yang hatinya dipenuhi kerinduan untuk menemukan jejak Allah di setiap langkah.
Dan dalam perjalanan merekalah, Nabi Khidir kerap hadir sebagai penunjuk jalan. Seorang musafir yang mencari kebenaran biasanya diuji dengan berbagai kesulitan. Mereka harus menghadapi lapar, haus, panas, dingin, bahkan rasa kesepian yang mendalam. Jalan panjang yang mereka lalui sering kali membuat tubuh lelah dan hati goyah. Namun justru di titik inilah kesucian niat diuji. Apakah perjalanan dilakukan sekadar untuk petualangan duniawi, atau sungguh-sungguh untuk menemukan makna hidup di hadapan Allah? Nabi Khidir tidak hadir bagi setiap musafir. Beliau hanya menjumpai mereka yang benar-benar jujur dalam niatnya. Musafir yang pasrah, yang rela meninggalkan segala sesuatu demi mendapatkan ridha Allah, memiliki peluang besar untuk mendapat bimbingan langsung. Pertemuan itu bisa terjadi dalam wujud nyata, bisa pula dalam bentuk petunjuk halus yang mengarahkan langkah mereka ke jalan yang benar. Dalam banyak kisah, Nabi Khidir hadir di saat musafir berada di titik paling rapuh. Ketika tubuh tak lagi kuat melangkah, ketika hati mulai diliputi rasa putus asa, tiba-tiba hadir seseorang yang memberi air, menunjukkan arah jalan, atau sekadar mengucapkan kata-kata sederhana yang menyalakan kembali semangat. Sosok itu bisa jadi hanyalah orang asing biasa di mata dunia, tetapi bagi musafir sejati, itu adalah pertolongan dari Allah melalui Nabi Khidir. Musafir yang mencari kebenaran selalu berjalan dengan hati terbuka. Mereka percaya bahwa setiap orang yang ditemui di jalan adalah guru, setiap kejadian adalah pelajaran, dan setiap langkah adalah bagian dari takdir yang ditetapkan Allah. Karena itu, mereka tidak mengeluh ketika diuji, melainkan menjadikan ujian sebagai tanda bahwa mereka sedang ditempa untuk sesuatu yang lebih besar. Disinilah Nabi Khidir masuk, hadir sebagai bukti bahwa Allah selalu bersama mereka yang sabar. Dalam tradisi tasawuf, perjalanan musafir sering diibaratkan sebagai perjalanan ruhani. Tubuh berjalan di bumi, tetapi jiwa berjalan menuju langit. Mereka tidak hanya melintasi padang pasir, gunung, atau samudera, tetapi juga melintasi nafsu, keraguan, dan hawa keinginan dalam diri. Ketika mereka berhasil menaklukkan itu semua, maka jalan menuju cahaya terbuka, dan di sanalah seringkali Nabi Khidir hadir untuk memberikan bimbingan. Nabi Khidir kadang hadir sebagai pemandu jalan yang tiba-tiba muncul. Ada kisah seorang musafir yang tersesat di hutan, hampir menyerah, lalu bertemu dengan seorang lelaki tua yang menunjukkan arah jalan keluar. Setelah mengucapkan terima kasih, ia menoleh ke belakang, tetapi lelaki itu sudah tidak ada. Pengalaman seperti ini banyak diceritakan oleh para peziarah, menunjukkan bahwa Nabi Khidir hadir di saat genting, lalu menghilang begitu saja. Ada pula kisah musafir yang mendapat petunjuk melalui mimpi. Di malam yang dingin, ketika ia tertidur dalam kelelahan, ia bermimpi bertemu dengan seorang lelaki bijak yang memberi nasihat atau menunjukkan arah. Ketika ia bangun, nasihat itu membekas begitu dalam, dan ketika dijalani, ternyata benar membawa keselamatan. Para ulama percaya bahwa mimpi semacam itu adalah bentuk lain dari bimbingan Nabi Khidir kepada musafir yang tulus. Musafir pencari kebenaran tidak hanya bepergian dengan kaki, tetapi juga dengan hati. Mereka tidak membawa bekal harta yang berlimpah, melainkan membawa bekal doa, sabar, dan tawakal. Di sepanjang jalan, mereka selalu berzikir, mengingat Allah dalam setiap detik. Inilah yang menjadikan perjalanan mereka berbeda. Dan karena hati mereka selalu terhubung dengan Sang Pencipta, maka Nabi Khidir datang sebagai sahabat perjalanan, meski hanya sebentar. Banyak orang percaya bahwa Nabi Khidir hadir untuk memastikan musafir tidak menyimpang dari niat awalnya. Sebab, perjalanan panjang seringkali membuat manusia lupa tujuan. Godaan dunia, rasa lelah, atau kesepian bisa membuat musafir kehilangan arah. Maka Nabi Khidir datang sebagai pengingat, menyentuh hati dengan cara yang misterius agar mereka kembali ke jalur yang benar. Dengan begitu, perjalanan mereka tetap suci hingga akhir. Dalam cerita-cerita Sufi, musafir yang berhasil bertemu Nabi Khidir biasanya membawa pulang pengalaman yang mengubah hidup selamanya.
Mereka menjadi lebih sabar, lebih rendah hati, dan lebih dekat dengan Allah. Mereka sadar bahwa perjalanan bukan hanya tentang tempat yang dituju, melainkan tentang bagaimana jiwa dibentuk di sepanjang jalan. Nabi Khidir hadir bukan untuk memendekkan perjalanan, melainkan untuk memberi makna di balik setiap langkah. Pertemuan dengan Nabi Khidir bagi musafir juga sering dianggap sebagai hadiah setelah melewati ujian berat. Seolah-olah Allah ingin menunjukkan bahwa tidak ada usaha yang sia-sia. Air mata, keringat, dan rasa sakit yang dirasakan musafir akhirnya dibalas dengan pertemuan singkat yang penuh makna. Dan meskipun Nabi Khidir mungkin hanya hadir sejenak, jejaknya akan terus membekas sepanjang hidup musafir tersebut. Musafir pencari kebenaran selalu diingatkan bahwa tujuan akhir mereka bukanlah pertemuan dengan Nabi Khidir, tetapi kedekatan dengan Allah. Nabi Khidir hanyalah perantara yang ditugaskan untuk menguatkan hati di tengah perjalanan. Karena itu, musafir sejati tidak pernah menjadikan pertemuan itu sebagai ambisi, melainkan sebagai anugerah jika Allah berkenan memberikannya. Yang terpenting adalah terus berjalan dengan hati yang ikhlas. Melalui kisah musafir dan Nabi Khidir, kita belajar bahwa perjalanan hidup setiap manusia sebenarnya juga sebuah pencarian. Kita semua adalah musafir di dunia ini, berjalan menuju kampung akhirat. Dalam perjalanan itu, kita akan diuji dengan kesulitan, kesepian, bahkan rasa putus asa. Namun jika kita terus menjaga niat, sabar, dan ikhlas, maka bimbingan ilahi akan datang, entah melalui peristiwa, ilham, atau mungkin perjumpaan dengan guru misterius bernama Nabi Khidir. Dengan begitu, musafir pencari kebenaran bukan sekadar kisah orang-orang yang berjalan jauh. Ia adalah cermin bagi setiap manusia yang ingin menemukan jalan pulang menuju Allah. Dan di tengah jalan panjang yang penuh misteri itu, Nabi Khidir hadir sebagai sahabat ruhani, penunjuk arah, sekaligus pengingat bahwa kita tidak pernah benar-benar sendiri dalam perjalanan hidup ini. Dalam sejarah Islam, ahli Al-Quran dan hadis menempati kedudukan yang sangat mulia. Mereka adalah penjaga warisan Nabi Muhammad, memastikan bahwa firman Allah dan sabda Rasul tetap terjaga hingga akhir zaman. Mereka menghabiskan hidup untuk membaca, memahami, dan mengajarkan kitab suci. Namun, ada satu rahasia yang jarang diketahui, sebagian dari mereka diyakini pernah mendapat bimbingan langsung dari Nabi Khidir. Bimbingan ini bukan untuk menambah kitab baru, melainkan untuk menyingkap makna terdalam yang tidak semua orang mampu mencapainya. Seorang ahli Al-Quran yang tulus tidak pernah menjadikan ilmunya sebagai kebanggaan dunia. Mereka membaca ayat-ayat suci dengan penuh kerendahan hati, seolah sedang berbicara langsung dengan Allah. Setiap huruf mereka lantunkan dengan rasa cinta, setiap makna mereka renungkan dengan penuh khusyuk. Dari hati yang ikhlas seperti inilah terbuka jalan menuju pemahaman batin yang lebih dalam, dan di saat itulah Nabi Khidir bisa hadir memberikan pencerahan. Nabi Khidir hadir bukan untuk menyaingi ilmu Al-Quran dan hadis, melainkan untuk memperdalam makna keduanya. Ada kalanya seorang ahli tafsir merasa buntu menghadapi ayat tertentu, tidak menemukan jawaban yang memuaskan. Lalu tiba-tiba datang sebuah pemahaman yang begitu jernih, seolah pintu langit terbuka dan cahaya turun ke dalam hatinya. Para ulama sufi percaya bahwa itu adalah bentuk bimbingan ruhani dari Nabi Khidir. Bimbingan semacam ini tidak diberikan kepada sembarang orang. Banyak ahli Al-Quran yang hebat secara ilmu, tetapi tidak semua diberi anugerah itu. Kuncinya terletak pada ketulusan hati. Nabi Khidir tidak hadir bagi mereka yang mencari popularitas atau kedudukan, melainkan bagi mereka yang menjadikan ilmu sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Hanya hati yang bersih dari kepentingan dunia yang mampu menerima rahasia ilahi semacam itu. Ada kisah tentang seorang ahli hadis yang hidup sederhana, jauh dari gemerlap dunia. Ia menghabiskan waktu siang dan malam untuk menghafal dan mengajarkan hadis. Dalam kesunyian malam, ia sering menangis ketika membaca sabda Nabi, seolah merasakan kehadiran Rasul di sisinya. Pada suatu malam,
Ia bermimpi didatangi seorang lelaki asing yang memberi penjelasan tentang hadis yang sulit dipahami. Ketika terbangun, ia menemukan pemahaman baru yang begitu dalam. Banyak yang meyakini lelaki itu adalah Nabi Khidir. Kisah semacam ini menjadi bukti bahwa ilmu sejati tidak hanya datang dari buku dan guru manusia, tetapi juga bisa datang dari bimbingan ruhani. Nabi Khidir berperan sebagai penjaga rahasia, memastikan bahwa mereka yang menjaga Al-Quran dan hadis dengan tulus mendapat pencerahan langsung dari Allah. Dengan demikian, ilmu mereka menjadi cahaya yang menuntun umat, bukan sekadar kumpulan kata-kata tanpa ruh. Pertemuan dengan Nabi Khidir bagi ahli Al-Quran dan hadis seringkali mengubah arah hidup mereka. Mereka menjadi lebih lembut, lebih sabar, dan lebih rendah hati. Mereka sadar bahwa semakin dalam ilmu yang mereka dapatkan, semakin besar tanggung jawab untuk menjaganya. Tidak ada kesombongan dalam diri mereka, karena mereka tahu bahwa ilmu itu bukan milik pribadi, melainkan amanah dari Allah. Salah satu tanda bahwa seorang ahli Al-Quran pernah mendapat ilham dari Nabi Khidir adalah ketika mereka mampu menjelaskan makna ayat dengan cara yang begitu menyentuh hati. Kata-kata mereka bukan hanya menambah pengetahuan, tetapi juga menyalakan iman. Mereka berbicara tidak dengan suara yang lantang, melainkan dengan cahaya yang masuk langsung ke hati pendengar. Cahaya itu diyakini datang dari bimbingan ruhani yang tak terlihat. Para ahli Al-Quran yang mendapat pencerahan seperti ini biasanya juga memiliki keteguhan luar biasa dalam menjaga kesucian kitab suci. Mereka tidak mau mempermainkan ayat untuk kepentingan duniawi, tidak mau menjual hadis demi kekuasaan. Justru mereka lebih sering memilih hidup sederhana, karena bagi mereka, kebahagiaan sejati adalah ketika bisa hidup bersama firman Allah dan sunnah Nabi. Dalam tradisi Islam, sering disebut bahwa Al-Quran memiliki lapisan makna yang tak terbatas. Makna lahiriah bisa dipahami oleh siapa saja, tetapi makna batin hanya bisa dibuka oleh hati yang dipilih Allah. Nabi Khidir hadir untuk membantu membuka sebagian lapisan itu, memberi pemahaman yang lebih dalam kepada mereka yang siap menerimanya. Namun, pencerahan itu tidak pernah bertentangan dengan syariat, melainkan justru memperkuat kecintaan kepada Allah dan Rasul. Ahli hadis yang mendapat bimbingan Nabi Khidir biasanya memiliki kecintaan yang sangat mendalam kepada Rasulullah. Setiap kali mereka menyebut nama Nabi, air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Mereka mengajarkan hadis bukan dengan rasa bangga, tetapi dengan kerendahan hati, seolah sedang mewarisi langsung kata-kata Nabi kepada umat. Kehadiran Nabi Khidir bagi mereka adalah pengingat bahwa warisan Nabi harus dijaga dengan sepenuh hati. Pertemuan dengan Nabi Khidir bagi ahli Al-Quran dan hadis seringkali tidak diceritakan secara terbuka. Mereka lebih memilih menyimpannya sebagai rahasia antara diri mereka dengan Allah. Sebab, mereka paham bahwa pertemuan itu bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk memperkuat keimanan pribadi. Justru dengan merahasiakannya, cahaya yang mereka bawa semakin murni dan ikhlas. Dalam kehidupan sehari-hari, ahli Al-Quran dan hadis yang mendapat ilham biasanya memancarkan ketenangan. Orang-orang yang duduk bersama mereka merasakan kedamaian, seolah ada cahaya yang mengalir dari kata-kata dan sikap mereka. Kehadiran mereka menjadi penyejuk bagi masyarakat, menjadi tempat bertanya, sekaligus menjadi teladan dalam kesabaran. Semua itu adalah buah dari bimbingan ruhani yang mereka terima. Maka, kita dapat memahami bahwa Nabi Khidir tidak hanya hadir bagi musafir atau sastrawan, tetapi juga bagi para penjaga kitab suci. Kehadiran beliau memastikan bahwa cahaya Al-Quran dan hadis tidak pernah padam, melainkan terus bersinar dalam hati orang-orang pilihan. Ahli ilmu yang tulus adalah lentera bagi umat, dan Nabi Khidir adalah guru rahasia yang menjaga agar lentera itu tidak pernah padam. Dengan demikian, kita semakin yakin bahwa ilmu sejati bukan hanya tentang hafalan dan teks. Ilmu sejati adalah cahaya yang menerangi hati dan memberi manfaat kepada orang lain. Ahli Al-Quran dan hadis yang tulus menjadi bukti nyata bahwa ketika hati bersih,
Allah mengirimkan bimbingan istimewa melalui Nabi Khidir. Dan dari merekalah cahaya itu terus diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam perjalanan hidup manusia, tidak semua diberi kelapangan harta dan kenyamanan dunia. Ada yang diuji dengan kekurangan, ada yang harus menjalani hari-harinya dengan penuh kesempitan. Namun, di balik semua itu terdapat rahasia besar, orang miskin yang bersabar justru memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah. Kesabaran mereka adalah cahaya yang tak terlihat oleh mata, tetapi sangat terang di langit. Dan di antara makhluk yang diutus untuk menguatkan mereka, Nabi Khidir memiliki peran yang begitu mulia. Orang miskin yang bersabar tidak hanya menahan lapar atau kekurangan. Mereka juga menahan hati agar tidak terjerumus pada putus asa. Mereka menjaga lisan dari keluhan yang berlebihan, meski dalam batin sering dilanda goncangan. Justru dalam keheningan doa dan linangan air mata, mereka merasakan kedekatan dengan Allah. Di saat seperti inilah, kehadiran Nabi Khidir sering diyakini hadir sebagai penghibur, sebagai cahaya yang menuntun mereka agar tetap tegar. Seringkali Nabi Khidir digambarkan hadir dalam wujud sederhana. Mungkin ia tampak sebagai seorang tua renta yang tiba-tiba datang memberi nasihat, atau seorang asing yang menyodorkan makanan di saat paling sulit. Kehadirannya tidak selalu dikenali, namun pesan dan pertolongannya begitu dalam meninggalkan jejak di hati. Orang miskin yang tulus biasanya merasakan ketenangan luar biasa setelah pertemuan itu, meski hanya sebentar. Kesabaran orang miskin bukanlah kesabaran biasa. Mereka diuji setiap hari dengan kebutuhan yang tidak terpenuhi, dengan pandangan merendahkan dari orang-orang, bahkan dengan ketidakpastian masa depan. Tetapi justru dari penderitaan itu, tumbuh kekuatan iman yang kokoh. Mereka belajar menggantungkan hidup sepenuhnya kepada Allah, dan disitulah pintu-pintu pertolongan terbuka. Nabi Khidir hadir sebagai tanda bahwa mereka tidak pernah sendirian dalam ujian tersebut. Ada kisah tentang seorang pengemis yang hidup di jalanan, yang setiap malam berdoa dengan penuh harap meski tidak ada seorang pun yang peduli padanya. Suatu hari, seorang lelaki asing datang dan berbagi makanan dengannya. Bersamaan dengan itu, lelaki itu memberi beberapa kalimat nasihat yang menenangkan hati. Setelah lelaki itu pergi, pengemis itu merasa seolah beban hidupnya menjadi lebih ringan. Banyak yang percaya bahwa lelaki asing itu adalah Nabi Khidir yang sedang menguatkannya. Kisah-kisah seperti itu menjadi bukti bahwa Nabi Khidir bukan hanya hadir bagi para wali atau ahli ilmu, tetapi juga bagi mereka yang dianggap kecil oleh manusia. Orang miskin yang bersabar adalah mutiara tersembunyi yang nilainya sangat tinggi di sisi Allah. Kesabaran mereka menjadi ladang pahala yang tiada batas, dan Nabi Khidir hadir sebagai penjaga agar cahaya kesabaran itu tetap menyala. Salah satu rahasia besar yang jarang diketahui adalah bahwa doa orang miskin yang bersabar memiliki kekuatan luar biasa. Mereka mungkin tidak memiliki harta untuk berbagi, tetapi doa mereka menembus langit dengan cepat. Nabi Khidir sering hadir untuk menguatkan keyakinan mereka bahwa doa-doa itu tidak pernah sia-sia. Bahkan meski jawaban doa belum terlihat di dunia, mereka dijanjikan balasan yang indah di akhirat. Dalam tradisi Sufi, orang miskin yang bersabar sering disebut sebagai tamu Allah. Mereka adalah jiwa-jiwa pilihan yang dijadikan cermin bagi manusia lain. Kesederhanaan dan ketabahan mereka menjadi pengingat bahwa kebahagiaan sejati bukan pada harta, melainkan pada hati yang tenang. Nabi Khidir pun hadir untuk menjaga hati mereka tetap jernih, agar tidak terkotori oleh iri, dengki, atau putus asa. Ada pula cerita tentang seorang janda miskin yang harus merawat anak-anaknya seorang diri. Ia sering berdoa agar diberi kekuatan. Suatu malam, ia bermimpi bertemu dengan seorang lelaki berpakaian putih yang menenangkannya, berkata bahwa semua kesusahannya dilihat oleh Allah dan akan diganti dengan kebaikan. Ketika bangun, hatinya penuh ketenangan dan kesabaran baru. Kisah ini menjadi salah satu gambaran bagaimana Nabi Khidir hadir untuk menguatkan jiwa yang rapuh. Kehadiran Nabi Khidir bagi orang miskin juga bisa berupa pertolongan nyata.
Ada yang tiba-tiba mendapat rezeki dari arah yang tidak disangka, ada yang diselamatkan dari bahaya secara misterius, dan ada yang dipertemukan dengan orang-orang baik yang menolong mereka. Semua itu adalah bentuk kasih sayang Allah, dan Nabi Khidir menjadi perantara yang menjaga agar pertolongan itu sampai tepat pada waktunya. Orang miskin yang bersabar juga memiliki keistimewaan berupa ketenangan batin yang tidak dimiliki orang kaya. Mereka terbiasa hidup dengan sedikit, sehingga tidak mudah kehilangan ketenangan ketika dunia mengguncang. Justru banyak orang kaya yang iri melihat keteguhan mereka. Nabi Khidir hadir untuk memperkuat kualitas ini, menjadikan mereka semakin kokoh meski hidup penuh keterbatasan. Dalam pandangan sebagian ulama, kesabaran orang miskin adalah salah satu tanda kecintaan Allah. Dunia boleh saja menyingkirkan mereka, tetapi langit merangkul mereka dengan penuh kasih. Kehadiran Nabi Khidir menjadi bukti bahwa Allah benar-benar menjaga hamba-Nya yang sabar, meski mereka hidup dalam keadaan yang tampak hina di mata manusia. Mereka yang miskin namun bersabar juga sering menjadi jalan keselamatan bagi orang lain. Banyak kisah di mana doa mereka membawa keberkahan bagi keluarga, tetangga, bahkan seluruh desa. Meski tidak memiliki apa-apa, mereka justru menjadi sumber kekuatan. Kehadiran Nabi Khidir yang membimbing mereka menjadikan doa-doa itu semakin kuat dan penuh makna. Akhirnya, kita memahami bahwa orang miskin yang bersabar bukanlah manusia lemah. Mereka adalah pahlawan iman yang sesungguhnya. Mereka menanggung beratnya kehidupan dengan hati yang tetap teguh, dan itu adalah kemuliaan yang tidak semua orang mampu mencapainya. Nabi Khidir hadir di tengah mereka untuk memastikan bahwa cahaya sabar tidak pernah padam. Dan dari kisah-kisah ini, kita belajar bahwa kemuliaan tidak selalu tampak dalam kekayaan atau jabatan. Kemuliaan sejati ada pada hati yang mampu menerima takdir dengan sabar, tetap yakin kepada Allah, dan terus berjuang dengan tulus. Orang miskin yang bersabar adalah sahabat langit, dan Nabi Khidir adalah saksi sekaligus penguat perjalanan iman mereka.